Boleh, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kesempatan bertemu, duduk bermajelis ilmu, membicarakan tentang kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan ini yang akan menjadi tema kita adalah tentang Ramadan, yang biasanya memasuki bulan Ramadan, biasanya kita mempersiapkan fisik, mempersiapkan tenaga, mempersiapkan alat-alat atau bahan-bahan. Akan tetapi sedikit dari kita mempersiapkan ilmu. Padahal sebagaimana materi yang akan kita bahas, bahwa Ramadan itu bukan tentang siapa yang paling tahan berpuasa, tahan melaksanakan tarawih, akan tetapi siapa yang paling paham lalu kemudian dia melaksanakan sesuai dengan petunjuk. Karena puasa itu adalah ibadah yang harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan dengan petunjuk yang benar. Maka puasa yang selalu mungkin kita dengar definisinya atau pengertiannya, bahwa puasa itu artinya al-imsak, menahan. Ya. Itu biasanya yang kita tahu. Akan tetapi dalam pengertian syariat, puasa itu adalah al-imsaku, menahan dari semua yang dapat menyebabkan orang itu berbuka. Atau bisa kita katakan beribadah kepada Allah dengan cara menahan dari segala apa yang bisa membuat berbuka, baik itu makan maupun minum atau jima', mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini yang kita ketahui, ini yang dijelaskan di dalam agama kita tentang puasa. Jadi puasa ini adalah menahan, dan bukan hanya sekedar menahan, tapi kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Puasa ini di dalam syariat kita ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka berpuasa hukumnya wajib, dan ini adalah merupakan satu dari rukun Islam, yaitu berpuasa. Ya. Maka barang siapa yang tidak berpuasa,
Dua model orang yang tidak berpuasa. Ya. Ada yang berpuasa, yang tidak berpuasa karena memang dia mengingkari wajibnya. Maka orang yang seperti ini keluar dari agama Islam. Karena dia mengingkari sesuatu yang wajib di dalam agama ini. Maka secara ijma', secara kesepakatan dia keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan secara sengaja, maka ya tanpa kepercayaan, tanpa dia mengingkari wajibnya puasa, maka orang ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Maka puasa ini hukumnya wajib di dalam syariat. Akan tetapi wajib bukan berarti ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa kewajiban puasa ini tidak seberat seperti apa yang kalian pikirkan. Maka Allah melanjutkan, kutiba 'alal ladzina kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Artinya Allah ingin mengatakan bahwa puasa ini bukan syariat baru. Kalau diwajibkan atas kalian, puasa ini telah dicoba dan dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Bahkan lebih ketat daripada apa yang disyariatkan kepadamu, wahai umat Islam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu kemudian Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Hari-hari yang berbilang. Tidak sepanjang masa orang berpuasa. Dalam setahun Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Lalu kemudian keuntungannya kembali kepada orang yang berpuasa. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. La'allakum tattaqun, engkau akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, maka segala kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan diampuni, ya, sebagaimana yang kita ketahui dari keutamaan orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian bagaimana seseorang, ya, atau kapan seseorang wajib melaksanakan puasa Ramadan? Yang pertama, tentang waktunya, ya, ulama mengatakan, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis Abdullah bin Umar, tara an-nas, orang menunggu-nunggu hilal Ramadan. Lalu kemudian saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada beliau bahwa sesungguhnya saya melihatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasakan dan wa amaran nasa bisiyamihi, dan memerintahkan orang-orang untuk melaksanakannya. Jadi tanda wajibnya kita berpuasa berkaitan dengan waktunya adalah tatkala ada satu orang yang beriman yang dipercayai, lalu kemudian dia mengabarkan bahwa dia telah melihat hilalnya Ramadan, maka kemudian orang yang mendapatkan berita itu wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa. Simpelnya atau singkatnya bagi kita, yaitu kita, ya, menunggu berita atau kepastian atau keputusan dari pemerintah. Kalau pemerintah sudah mengatakan besok berpuasa, maka kita mengikuti pemerintah. Dan itulah jalan para ulama, ya, dengan cara ru'yah sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Berpuasa karena sudah melihat hilal dan berbuka karena sudah melihat hilal. Masuk Ramadan karena melihat hilal Ramadan, dan Idul Fitri karena melihat hilal Syawal. Lalu kemudian
syarat sahnya puasa yang pertama itu adalah ya bersih dari, kalau perempuan, haid dan nifas. Ya. Bagi yang haid atau nifas ini tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya menjalankan puasa. Kalaupun berpuasa maka puasanya tidak sah. Ya, sesuatu yang sia-sia. Kemudian yang kedua adalah niat. Ya. Niat ini adalah syarat sahnya ibadah puasa. Akan tetapi bagaimana cara orang berniat? Sebagian imam mazhab atau ulama mengatakan niat itu ketika mau masuk bulan Ramadan, maka kita niatkan puasa 1 bulan. Ya, kita niatkan puasa 1 bulan. Lalu kemudian sebagian ulama mengatakan tidak, niat itu setiap malam. Ya, dan ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Dan niatnya itu harus di malam hari. Kapan berniat di siang hari atau di pagi hari setelah terbitnya matahari atau fajar, maka puasanya itu tidak dianggap. Jadi makanya setiap malam itu selalu harus ya mengingat untuk tidak lupa berniat mempuasakan ya untuk hari esoknya. Tapi ini masalah khilafiyah di antara ulama, dan hadis Hafsah radhiyallahu anha bahwa man lam yubayyitus siyam, siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa maka tidak sah puasanya atau tidak ada puasa baginya. Hadis ini adalah hadis mauquf, tidak sahih penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini perkataan Hafsah ya binti Umar radhiyallahu anhuma. Maka pendapat jumhur atau mayoritas ulama, ketika ada seseorang bangun dari tidurnya lalu kemudian misalnya dari malam dia tidur, malamnya dia tidak berniat, maka jumhur atau mayoritas ulama mengatakan ya puasanya tidak dianggap, tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak berniat di malam hari. Karena dia tidak berniat di malam hari. Kemudian ada beberapa syarat niat ini. Yang pertama adalah al-jazmu, kepastian untuk berpuasa. Jangan mengatakan besok bisa lihat. Ya, mau puasa, nanti besok dilihat. Kalau tahan, lanjut. Kalau tidak, ini niatnya yang tidak sah. Ya, niatnya yang tidak benar. Jadi niat itu harus al-jazmu. Harus pasti bahwa besok saya puasa. Tidak ada kemungkinan. Besok kita lihat kalau saya lapar, tidak ada. Jadi ya keinginannya itu sepenuhnya kemudian untuk berpuasa. Lalu kemudian yang kedua syaratnya adalah at-ta'yin, yaitu menentukan niat tersebut bahwa kita niatnya puasa wajib atau puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga tadi itu adalah berniat di malam hari. Ya, itulah beberapa syarat yang berkaitan dengan ya niat. Kemudian masih tentang niat, saya lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa kita berniat di awal Ramadan itu puasa 1 bulan penuh. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah rangkaian yang tidak terpisahkan. 1 bulan dan tidak terputus-putus. Walaupun dipisahkan dengan buka puasa, ya, selesai Ramadan. Ya. Apalagi kemudian hadis yang menjelaskan wajibnya niat di malam hari setiap malam itu adalah hadis yang dhaif jika disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita mengambil pertengahan. Yang pertama, masuk bulan Ramadan,
kita niatnya puasa 1 bulan penuh. Ya. Lalu kemudian setiap malamnya kita berniat. Dan niat ini mudah. Kalau kita sudah bangun makan sahur, maka itu juga sudah termasuk niat. Apalagi kalau misalnya kita berbuka puasa, lalu kemudian muncul di dalam hati, nah, besok saya akan melanjutkan puasa. Atau mungkin seringkali diingatkan di salat tarawih agar kemudian orang-orang petugas masjid biasa mengatakan pada niat mau puasa baca. Nah, itu diingatkan supaya kita ini berniat berpuasa, dan itu semuanya sudah dikatakan sebagai niat. Sebelum tidur kita rencana untuk bangun makan sahur, itu rencana, itu adalah niat untuk berpuasa. Semua itu dikatakan niat. Jadi niat itu bukan ketika kita mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada isyami fardhi ramadhan hadhihi sanah. Bukan itu lafal niat. Semua atau segala sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan amal atau perbuatan, itulah yang dinamakan niat. Jadi ketika diingatkan di masjid untuk berniat besok dan ada di dalam hati kita untuk berniat berpuasa besok, itu sudah niat. Sebelum tidur kita rencana makan sahur, itu sudah niat. Ibu-ibu ya, yang kemudian dari malam dia memasak, mempersiapkan sahur, dia memang sudah niat. Semua itu niat. Jadi orang yang paling ya bisa kita bilang tidak mungkin dia tidak berniat adalah perempuan. Karena dialah yang selalu mempersiapkan makanan sahur ini. Setiap dia memasak, dia punya niat bahwa ini untuk puasa besok. Ya. Dan itu sudah tergolong niat karena persiapan itu digerakkan oleh niat. Baik. Kemudian ketika kita ingin berpuasa ada sahur. Sahur ini ada waktunya. Tidak semua waktu. Ya. Tidak semua waktu. Jarak antara ya sahur dengan azan subuh diceritakan oleh sebagian sahabat itu sekira-kira 50 ayat. Bacaan 50 ayat kira-kira seperti itu. Ya. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 2 kali azan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Bilal azan maka kulu washrabu, silahkan makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Nah, itu tanda bahwa sudah masuk waktu subuh. Jaraknya itu sekitar 50 ayat, sekitar seperti itulah. Ya. Mungkin sekitar ya setengah jam atau 45 menit kalau bacaan-bacaan yang pelan atau lambat. Atau kurang daripada itu. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Keberkahan karena menjalankan sunnah Rasulullah. Ya, kita dapat pahala. Keberkahan karena bisa menguatkan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Tentu beda orang yang puasa pikirannya makan karena lapar dengan orang yang berpuasa memperbanyak ibadah karena memang dia sudah persiapkan dengan makan sahur itu, tidak terasa laparnya. Jadi dia banyak beribadah. Kalau misalnya orang tidak sahur, bawaannya loyo, maka kemudian dia akan banyak istirahat, tidur dan sebagainya. Jadi di antara keberkahan sahur seperti itu. Lalu kemudian di antara keberkahannya karena kita mendapatkan pahala menyelisihi ahli kitab. Orang-orang terdahulu itu kalau dia puasa mereka tidak sahur. Dan banyak lagi faedah-faedah atau manfaat dari sahur itu. Lalu kemudian disebutkan di sebagian hadis, walaupun ini dibicarakan oleh ulama tentang kesahihan hadisnya, bahwa sahur itu dengan kurma. Kalau tidak dengan
beberapa teguk air. Dengan kurma atau beberapa teguk air. Dan khasiat kurma kita sudah mengetahuinya. Ya. Khasiat kurma kita sudah mengetahuinya. Jadi bisa kita gabungkan. Misalnya di jam-jam berapa kita bangun jam 3 silahkan makan. Nanti kemudian 30 menit atau 40 menit atau mungkin 20 atau 10 menit sebelum azan silahkan makan kurma lalu kemudian minum air. Jadi makannya kita dapat, pahala sahurnya kita dapat, pahala kemudian bersahur dengan kurma kita dapat. Kalau misalnya kita mengikuti pendapat yang mensahihkan atau menghasankan hadis tersebut. Jadi seperti itu cara menggabungkannya. Jadi kita makan sebelumnya, lalu kemudian ya kita tunggu beberapa waktu sebelum iqamah, sebelum azan, lalu kemudian kita makan beberapa biji kurma, lalu kemudian kita minum air. Jadi kita mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, apakah wajib hukumnya sahur? Tidak wajib sahur ketika berpuasa. Ya, tidak wajib sahur ketika ya kita ingin melaksanakan puasa. Tapi ketika kita sahur itu lebih berkah, ya. Lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang kemudian berpuasa tidak sahur, apakah puasanya makruh? Tidak juga. Ya. Tidak makruh puasanya. Hanya kurang pahalanya, kurang keberkahannya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahur itu memiliki keberkahan ya tersendiri. Lalu kemudian ya, di antara sunnah-sunnah puasa lagi selain sahur tadi itu ya, sahur dan mengakhirkan sahur itu adalah menyegerakan buka puasa ketika sudah masuk waktunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yazalun nasu bi khairin, seseorang akan senantiasa berada dalam kebaikan atau manusia senantiasa berada dalam kebaikan ketika dia menyegerakan buka puasa. Jadi tidak bagus itu kalau sudah azan atau sudah masuk waktu maghrib lalu kemudian kita tunda-tunda. Ketika sudah azan langsung buka. Ya. Nah, di sini kemudian bagaimana sunnah-sunnah ketika berbuka. Yang pertama tadi itu menyegerakan buka puasa. Kemudian yang kedua adalah berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma. Bukan berbuka dengan yang manis-manis. Ya, ini penjual sirup yang mengatakan seperti itu. Ya, kalau Rasulullah SAW bahwa berbuka dengan kurma. Bahkan dalam riwayat lain dengan rutab, kurma basah, kalau tidak ada dengan kurma biasa yang seperti kita ya sering beli. Kemudian kalau tidak ada dengan air putih, seperti itu. Tidak boleh mengganti dengan istilah yang lain. Kalau diganti dengan istilah yang lain, berbuka dengan yang manis-manis, nanti kurma ini akan tergeser. Kenapa? Orang seandainya bukan karena sunnah, orang jarang memilih kurma. Karena misalnya di depannya ada pisang hijau, ya, ada es cendol, ada gorengan, ada macam-macam di depannya, ada sirup. Pasti lalu kemudian dia mengatakan berbuka dengan yang manis-manis. Berbuka dengan kurma. Ya, kalau tidak ada kurma, air dulu. Seperti itu. Nanti itu pisang hijau dengan yang lain-lain. Ya, jadi kita buang istilah itu berbuka dengan yang manis-manis, kita ganti berbuka dengan kurma kalau tidak ada kurma dengan air putih. Ya, sebab dikhawatirkan nanti kurma ini akan digeser dengan yang manis-manis. Ya, padahal bukan itu maksudnya. Walaupun kurma itu manis. Kemudian membaca doa ketika buka puasa. Membaca doa
Nah, ini yang sering kita hafal itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini yang hafalan-hafalan masih SD ini. Ya, yang diajarkan dulu. Kemudian ada lagi doa zahabaz zama wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Yang semua hadis ini atau doa ini dari segi periwayatan hadis itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah dalam ilmu hadis. Baik itu Allahumma lakasumtu atau zahabaz zama itu hadisnya lemah walaupun ada sebagian ulama yang menghasankan. Jadi kalau tidak ada hadis yang sahih, maka kita kembali apa yang sering kita baca ketika sebelum makan, yaitu bismillah. Itu saja. Kalau mau amalkan tadi zahabaz zama talatil urud, tidak mengapa, silahkan. Apalagi kemudian ada sebagian yang menghasankan di antara ulama, ya, dan itu termasuk fadilatul a'mal. Kemudian kapan kita baca doa? Kapan kita membaca doa tersebut? Diperhatikan, membaca doa itu bukan sebelum makan. Sebelum makan itu tetap bismillah. Membaca doa ini setelah makan. Setelah kita makan kurma, kita ucapkan zahabaz zama. Telah hilang rasa haus dan dahaga. Wabtallatil uruq, telah basah tenggorokan. Wasabatal ajru, dan telah tetap pahala insyaallah. Jadi kan tidak mungkin kita mengatakan zahabaz zama, telah hilang haus, kita belum minum apa-apa. Kita belum makan apa-apa. Ya, wabtallatil uruq, telah basah tenggorokan sementara kita belum meminum apa-apa. Jadi kapan kita ucapkan itu? Ketika kita mau makan atau meminum, kita baca bismillah, setelah itu kita membaca zahabaz zama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tapi ini tidak terlalu dipermasalahkan, ya. Mau sebelum, ya, tidak apa-apa, mudah-mudahan ya itu termasuk doa, ya, atau rangkaian dari buka puasa itu. Baik. Kemudian ya, beberapa orang yang tidak melakukan ibadah puasa, yang pertama tadi adalah orang yang haid dan nifas. Ya, orang yang haid dan perempuan yang haid dan nifas ini tidak boleh dia berpuasa. Seandainya ada perempuan, ya, yang bersih di siang hari di bulan Ramadan, maka tidak wajib baginya untuk menahan sampai malam, ya. Bahkan jika seandainya suaminya datang dari jauh, dari safar, dan juga tidak berpuasa, maka ya bisa melakukan hubungan sebagaimana suami istri, maaf ya, walaupun di bulan Ramadan. Kenapa si istri tadi tidak berpuasa tapi dia sudah bersih, ya, karena bersihnya di siang hari bulan Ramadan, lalu kemudian suaminya yang datang itu juga tidak berpuasa karena safar, ya. Ini tergantung, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tidak boleh dibuat-buat. Kalau tidak, maka dia akan mendapatkan kafarah kalau disengaja. Kafarah yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu kemudian jika seandainya ada perempuan yang bersih di, ya, waktu malam sebelum subuh, maka dia berniat puasa, maka puasanya sah. Walaupun nanti mandinya setelah sholat subuh, ya, atau setelah masuk waktu subuh, maka puasanya sah. Walaupun tidak sahur, lalu kemudian dia setelah masuk waktu subuh, dia mengatakan, oh, sudah bersih, lalu kemudian dia mandi, ya, maka puasanya bisa atau puasanya sah untuk dia lakukan.
Sama dengan orang yang junub, ya. Kalau junubnya di malam hari, lalu kemudian dia nanti bangunnya pagi, maka orang yang seperti ini tetap wajib dia melaksanakan ya puasa. Ya. Bagaimana dengan sebagian misalnya perempuan, dia bilang konsumsi pil penahan haid. Ya, karena kalau misalnya dia haid di bulan Ramadan, berat sekali kalau misalnya harus mengganti di waktu atau di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau haidnya sampai 2 pekan atau sepekan atau 10 hari, itu berat rasanya. Tidak dianjurkan. Karena ini adalah daur, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi perempuan, ya. Maka tidak dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang bisa menyelisihi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Tapi jika seandainya dia lakukan dan konsultasi dengan dokter dan itu tidak mengapa, maka puasanya sah. Ya, puasanya sah, tapi tidak dianjurkan untuk kemudian sengaja menggunakan pil penahan haid untuk kemudian ya dia bisa menyelesaikan puasanya di bulan ya Ramadan. Ya, tetap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, ya, maka ya biarkan seperti itu dan diganti di hari-hari di luar bulan Ramadan. Lalu kemudian adapun darah istihadah, yang darah penyakit ini, itu tetap wajib hukumnya dia salat, wajib hukumnya dia puasa. Ya, darah istihadah bukan darah haid. Kalau jika misalnya ada perempuan yang haid, lalu kemudian selesai masa haidnya dan dia tahu sekian hari haidnya, dan kalau sampai hari itu berhenti haidnya tapi kemudian masih ada darah yang keluar, maka itu adalah istihadah. Wajib hukumnya ketika masa haidnya ini yang selalu berulang harinya di setiap bulannya, dan dia tahu paling lama sekian hari dia haid, lalu kemudian setelah itu masih ada yang keluar, maka itu istihadah, tetap wajib hukumnya dia mandi, lalu kemudian dia melaksanakan salat dan berpuasa. Ya, makanya kita harus tahu bagaimana siklus haid kita, ya, setiap bulannya. Ya, jadi dan biasanya tahu paling lama saya haid sekian hari. Nah, setelah itu tetap masih ada yang keluar, berarti itu digolongkan istihadah, maka kita wajib melaksanakan hal-hal seperti salat, begitu pula puasa. Ya. Lalu kemudian berkaitan dengan ya perempuan yang hamil dan menyusui, ini tidak disebutkan di dalam dalil-dalil tentang ya mereka, hanya saja penafsiran Abdullah bin Abbas ya di tentang ayat puasa itu memasukkan. Ya, di sini khilaf di antara ulama tentang bagaimana perempuan yang hamil dan menyusui ini. Setidaknya ada 5 pendapat. Setidaknya ada 5 pendapat. Ada yang mengatakan dia wajib qada, mengganti puasanya, juga wajib memberi makan, jadi double. Nah, ini masyhur dalam mazhab Syafi'i. Ada juga yang mengatakan ganti saja. Ada juga yang mengatakan fidyah saja. Ada juga yang mengatakan tidak ada sama sekali. Ini mazhab Az-Zahiri. Tapi pendapat yang paling kuat ini adalah pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas dan selainnya, bahwa ya perempuan yang perempuan yang menyusui, hamil atau menyusui, maka dia memberi makan. Dia memberi makan sebanyak hari yang dia tinggalkan. Ya. Sebagian ulama memberikan jalan tengah, mengatakan jika seandainya dia berpuasa
lalu kemudian kondisinya loyo karena dia menyusui atau karena dia hamil, maka dia diposisikan seperti orang sakit. Karena kondisinya seperti orang sakit, maka berlaku hukum orang sakit, yaitu dia wajib mengganti di luar bulan Ramadan. Seperti itu. Kemudian jika seandainya dia berpuasa, dia kuat puasa, akan tetapi dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan anaknya atau janinnya, jadi dia tidak puasa karena orang lain, maka sebagian ulama mengatakan orang ini membayar fidyah, memberi makan plus juga mengganti dua-dua. Ya. Plus juga mengganti dua-dua. Tapi itu tadi pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tanpa membedakan orang hamil dan menyusui, baik dia mengkhawatirkan dirinya ataukah anaknya, maka kemudian ya dia membayar fidyah, memberi makan setiap hari orang miskin, harus orang miskin, tidak bisa dimasukkan di pesantren kecuali pesantren-pesantren ya yatim piatu atau panti, ya, dan bisa setiap hari satu-satu, bisa dikumpul sampai selesai, lalu kemudian dihitung berapa hari dia tidak puasa, baru diberikan kepada orang yang miskin, seperti itu. Adapun bentuknya bisa makanan siap makan, bisa juga berupa bahan makanan. Ya, bahan makanan. Nilainya seperti apa? Sebagaimana orang makan. Ya, bagaimana orang makan? Ya. Ada nasi, ada lauk, sudah. Ya, kalau kita nilaikan sekarang satu kota itu 20.000 lah. 20.000. Ya, seperti itu. Ya. Maka itu tentang perempuan yang hamil dan menyusui. Ya. Baik, itu hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Ada hal-hal yang dianggap makruh tapi sebenarnya tidak makruh, bahkan tidak membatalkan puasa. Di antaranya adalah siwak. Bersiwak itu sunnah secara umum. Ya, sebagian ulama mengatakan sampai di pertengahan matahari, di tengah hari saja. Setelah itu sudah makruh, tapi ini ya dalilnya tidak kuat, hadisnya dhaif. Dalilnya pendapat yang kuat adalah dia sunnah sepanjang hari. Ya, sunnah sepanjang hari karena anjuran untuk bersiwak. Dan itu tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan la khalufu famis shaimi, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada misk, ya, parfum yang paling harum. Karena bau mulut ini tidak berkaitan dengan mulut, ya, tapi dia berkaitan sesuatu yang memang dari dalam keluar. Jadi walaupun orang pakai siwak tetap, ya, karena perut ini kosong, maka sesuatu yang dikeluarkan itu biasanya berbau. Jadi itu tidak bertentangan dengan hadis ya tersebut. Jadi boleh bersiwak. Kemudian yang dibolehkan dan tidak dimakruhkan itu adalah berendam di air. Dan ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Sebagian sahabat itu kalau sudah ya tidak tahan dengan panasnya terik matahari dan kira-kira dia akan berbuka, maka mereka lebih pergi berendam di air. Nah, ini kalau kita dulu dikatakan makruh, ya. Kita mempermainkan atau ya memudah-mudahkan, tidak. Ya, sama kalau kita dalam kondisi panas kita pergi berteduh, ya. Yang penting itu tidak memasukkan sesuatu di dalam mulut, ya, atau perut, baik makanan maupun ya minuman, boleh. Di antaranya lagi bagi kita perempuan atau yang memasak itu boleh mencicipi makanan, tapi bukan untuk menelan, apalagi dicicipi sampai 1 gelas misalnya sirupnya atau ya masakannya. Tidak, cicipi itu berarti yang merasa hanyalah lidah. Bahkan bagi orang tua yang misalnya dia harus menghaluskan makanan untuk anaknya misalnya dengan mulutnya, boleh dia kunyahkan, ya, selama dia tidak menelannya.
Itu hal-hal yang dibolehkan di dalam syariat, ya. Dan itu tidak tergolong sesuatu yang makruh, ya. Kemudian hal-hal yang tidak bisa dihindari, misalnya debu, ya, asap, ya, kecuali orang yang merokok beda lagi karena dia sendiri sengaja memasukkan asap. Ada debu, ya, ada asap misalnya, ya, ada kebetulan orang menguap masuk lalat atau nyamuk, itu tidak membatalkan puasa, sesuatu yang tidak dia usahakan, ya. Bahkan, ya, tawarnya air lalu kemudian sisa-sisa manisnya yang masih ada di mulut biasanya itu tidak membatalkan puasa kecuali memang diusahakan atau diupayakan atau memang sengaja disimpan, ya. Misalnya, ya, kalau orang misalnya, ya, kita sahur dengan kurma, biasanya ada rasa-rasa manis, ya, kita sudah upayakan mengeluarkan tapi masih ada tersisa, maka itu, ya, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sama kalau misalnya kita habis sikat gigi di waktu sahur itu, biasa masih ada rasa-rasa air, ya, rasa-rasa odolnya, pasta giginya. Maka ini sesuatu yang tidak membatalkan puasa ketika kita sudah maksimalkan kumur-kumur dengan air. Begitu pula ketika kita berwudu. Ketika kita habis berwudu, ya, di siang hari salat zuhur misalnya dengan salat asar, biasanya tawarnya air itu terasa. Kita menyangka bahwa ini air padahal bukan. Itu cuma rasanya kita sudah keluarkan. Apalagi yang meludah terus, ya. Itu ludahnya sudah jelas, sudah lebih banyak yang keluar daripada yang dia kumur-kumur tadi. Berarti itu cuma perasaan. Bercampurnya air liur dengan tadi air yang kita pakai kumur-kumur sehingga menimbulkan rasa tawar itu yang kita sangka sebagai air padahal itu air liur yang cair, ya, yang tadinya agak mengental. Lalu kemudian itulah yang membuat kita meludah terus sampai ada yang melap mulutnya. Habis wudu dia kasih masuk tisu, dia lap mulutnya supaya kering, ya. Ini terlalu berlebihan. Tawarnya air yang kita sudah maksimalkan keluarkan tapi masih ada, itu sesuatu yang tidak memakruhkan puasa, apalagi membatalkan puasa, ya. Baik. Kemudian tentang salat, termasuk di salat tarawih. Salat tarawih itu sama dengan salat malam. Salat tarawih sama dengan salat malam, ya. Salat tahajud itu lebih khusus salat yang dilakukan setelah orang bangun dari tidurnya. Jadi salat tarawih itu juga salat malam. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Secara umum salat sunnah itu paling afdal dilakukan di rumah. Itu secara umum. Biar tarawih, ya, biar tarawih sekalipun. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akan tetapi ketika kita lebih khusyuk, lebih semangat, lebih sempurna kalau salat di masjid, maka silahkan salat di masjid. Dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, terutama bagi perempuan, ya. Kalau menimbulkan fitnah, maka kembali bahwa sebaik-baik salat perempuan itu di rumahnya. Jadi perempuan salat di rumahnya itu lebih afdal daripada dia salat di masjid. Salat tarawih. Cuma yang itu dikhawatirkan nanti cepat sekali, nanti, ya, banyak gangguan, maka kemudian dia salat di masjid. Pahala kalau kita salat di masjid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla ma'al imami hatta saraf, siapa yang salat, ya, di masjid bersama dengan imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang salat semalam suntuk, semalam penuh, ya. Tapi tetap salat di rumah itu masih lebih afdal. Salat di rumah itu masih lebih afdal. Cuma itu tadi, terkadang kita kalau salat di rumah, ya,
biasanya banyak gangguan, ya, tidak khusyuk, cepat-cepat, assalamualaikum, lihat HP dan sebagainya, banyak gangguan, ya. Maka ketika kita salat di masjid, ya, lebih khusyuk, maka silahkan untuk melaksanakan salat di masjid. Kemudian jumlah rakaat, tidak ada batasan tentang jumlah rakaat salat malam. Walaupun yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 11 rakaat, tapi juga secara sahih diriwayatkan bahwa terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salat sampai 13 rakaat. Jadi mau salat yang 8 tambah 3, yang kemudian 20 rakaat tambah 3, 23 rakaat, silahkan. Ya, tapi kalau kita melihat bagaimana tata cara pelaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap salat tarawih atau salat malam itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana panjangnya dan bagaimana baiknya. Lalu kemudian Nabi salat 4 rakaat. Jangan tanya panjangnya dan bagaimana baiknya salatnya. Lalu kemudian salat 3 rakaat. Jadi 4, 4, 3. Semuanya 11 rakaat. Ya. Dan boleh saja bagi orang untuk salat 4 rakaat 1 kali salam. Boleh. Boleh, itu dikatakan di dalam hadis. Tapi kata Nabi SAW secara ucapan, beliau mengatakan salatul laili masna masna, bahwa salat malam itu 2 rakaat. Kalau kalian takut masuk waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat sebagai witir penutup. Nah, ini juga dalil bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat salat di waktu malam. Jadi bebas, ya, melaksanakan jumlahnya. Cuma terkadang ketika kita salat di masjid, otomatis kan ikut witir. Nah, witir kan adalah merupakan salat yang paling terakhir kita lakukan. Nah, sedangkan kita masih mau salat setelah witir. Nabi SAW pernah melakukan itu. Salat setelah salat witir. Cuma kata Nabi SAW, la witrani fi lailah. Tidak boleh melakukan 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi kalau kita sudah witir di awal malam, ya, di masjid misalnya, kita bangun salat, janganlah kita witir, ya, kemudian nanti ketika kita bangun salat, ya, tidak usah kita witir lagi, ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana witir ini? Apakah 3 langsung atau 2-1? Kalau kita di masjid tidak ada pilihan kecuali mengikuti imam. Ya, kalau imamnya langsung sekaligus 3, silahkan. Tapi ada hadis dari Rasulullah SAW, cuma hadisnya dibicarakan, didhaifkan. Sebagian ulama mengatakan, ya, janganlah kalian menyerupakan witir kalian dengan salat maghrib. Ya, makanya pelaksanaan paling baik, ya, adalah 2-1. Melaksanakan 2-1. Jadi 2 rakaat dulu baru 1. Membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan kemudian rakaat yang ketiga membaca surah Al-Ikhlas saja. Adapun tambahan Qul A'udzu Birabbil Falaq dengan Qul A'udzu Birabbin Nas yang biasa kita yang mungkin kita laksanakan atau lakukan bersama dengan imam, itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah, yaitu membaca 3 qul di rakaat ketiga salat witir. Yang sahih itu cuma Sabbihisma Rabbikal A'la rakaat pertama, Qul Ya Ayyuhal Kafirun rakaat kedua, dan surah Al-Ikhlas di rakaat ketiga. Adapun kunut itu dilakukan setelah ruku di rakaat ketiga. Kunut witir ini. Dan ini umum bisa dilakukan kapan saja. Bukan terkhusus di pertengahan Ramadan. Walaupun masyhur mazhab Syafi'i itu melaksanakan di malam ke-16, di pertengahan Ramadan. Dan yang harus kita ketahui bahwa tidak ada riwayat bahwa Nabi pernah kunut witir. Tidak ada riwayat di dalam hadis, kita tidak akan menjumpai yang sahih bahwa Nabi itu pernah kunut witir. Tidak pernah. Nabi hanya pernah mengajarkan bacaan doa kunut witir kepada Hasan. Tapi secara riwayat tidak ditemukan bahwa Nabi pernah
melakukannya, cuma pernah mengajarkan doanya. Maka dalam hal ini kita mungkin akan menemukan berbagai atau macam bentuk dalam hal ini tentang kunut witir. Maka itu termasuk sesuatu atau permasalahan yang luas, ya. Kita mau witir di awal Ramadan, kita mau witir di pertengahan Ramadan, ya silahkan. Cuma kalau kita witir jangan terlalu panjang, ya. Mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik. Ya, sangat singkat, tidak usah ditambah-tambahkan, sehingga biasanya lebih panjang kunut witirnya daripada salatnya. Kemudian, ya, itu berkaitan dengan witir. Nanti kemudian di akhir-akhir Ramadan itu ada, ya, 10 terakhir Ramadan ada i'tikaf. I'tikaf ini perempuan boleh beriktikaf dengan izin suaminya atau walinya dan di tempat yang aman, ya, dan tidak bercampur serta aman dari fitnah. Boleh beriktikaf. Ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriktikaf. Jadi kalau ada i'tikaf, misalnya ada masjid yang aman i'tikaf, maka lebih baik, ya, yaitu menghususkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, maka sebagian ulama mengatakan berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah itu sudah termasuk i'tikaf. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak. I'tikaf itu ada waktunya minimal 1 malam, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Yang penting niatnya ibadah, masuk ke dalam masjid itu sudah dikategorikan sebagai orang yang beriktikaf. Kemudian ada cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu beriktikaf itu mulai masuk di subuh hari, ya, di hari ke-21. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau mau digenapkan 10 berarti kita masuk di hari 20 malam ke-21. Yaitu maghrib, sebelum maghrib, ya, di situ. Itu yang dikatakan oleh, ya, ulama dalam hal ini. Lalu kemudian kapan? Ya, keluar ketika sudah masuk Syawal, jadi malam Lebaran, itu sudah selesai i'tikaf di situ. Ya. Jadi i'tikaf ini adalah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicontohkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini dicari di 10 malam terakhir. Dan secara khusus itu di malam-malam ganjil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taharrau Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Dan kita sudah tahu bagaimana keutamaan Lailatul Qadar, ya. Dan tidak ditentukan, ya, apakah malam 21 kah, 23, 25, 27, 29, tidak ditentukan. Di antara rahasianya adalah karena kita disuruh untuk mencari, ya. Kalau disuruh mencari berarti tidak ditentukan yang mana. Kita tidak disuruh untuk menunggu. Kalau disuruh menunggu berarti sudah ditentukan. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Dalam riwayat lain, carilah di malam-malam, ya, ganjilnya, ya, di malam-malam ganjilnya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan kalau kita mendapati Lailatul Qadar dengan tanda-tandanya? Yang kita lakukan adalah salat. Tidak ada salat khusus Lailatul Qadar, tidak. Tidak ada niat bahwa saya usalli Lailatul Qadar, tidak ada. Tapi ibadah yang dilakukan di malam itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah-ibadah yang dilakukan di malam tersebut. Jadi kita memperbanyak ibadah, ya, dan memperbaiki kualitas ibadah di malam-malam tersebut, ya, atau di malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu. Ya, sebenarnya Lailatul Qadar sudah artinya malam qadar, ya, tapi ini sudah menjadi istilah yang masyhur di antara kita. Kemudian, ya, membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian, ya, berdoa kepada Allah atau melakukan ibadah secara umum, ya.
Lalu kemudian nanti di akhir Ramadan atau apa namanya? Ya, ketika Idul Fitri atau di akhir-akhirnya kita sudah mengeluarkan zakat fitrah yang wajib bagi setiap yang ya hidup ya di waktu itu. Mau dia baru lahir ya, dia tetap wajib ya mengeluarkan zakat ya fitrah. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan puasa yang harus kita ketahui ya, agar kemudian ibadah kita itu memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda orang yang melakukan ibadah puasa hanya mengetahui bahwa puasa itu menahan diri dari lapar, haus dan ya hubungan suami istri. Dengan orang-orang yang melakukan ibadah puasa betul-betul dia mengilmui ya, dan dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai perempuan, maka kebahagiaan dan pahala yang besar menunggu di bulan Ramadan. Banyak hal-hal yang kemudian didapatkan berlipat-lipat tidak didapatkan oleh laki-laki. Di antaranya perempuan yang menyiapkan buka puasa, perempuan yang menyiapkan sahur dan buka puasa. Dia mendapatkan pahala it'amut ta'am. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ayyul a'mali, ayyul islami khair. Amalan apakah yang terbaik di dalam Islam ini? Disebutkan it'amut ta'am, memberi makan. Dan yang memberi makan orang yang berpuasa, sahurnya adalah perempuan yang menyiapkan. Begitu pula yang menyiapkan sahurnya juga perempuan. Maka berbahagialah dan memiliki pahala yang besar. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman, siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, falahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya. Kebahagiaan bagi kita. Kita tidak dipersyaratkan kemudian orang yang lakukan itu harus ikhlas atau tidak. Yang penting dia sudah lakukan amal itu, kita dapatkan dengan pahala yang sempurna tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya itu. Ya, maka ini adalah tentu kelebihan bagi perempuan dan ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala banyak bagi perempuan di dalam bulan ya, Ramadan. Yang terpenting ketika kita mengilmui ya, dan mengetahui hukum-hukum yang terkait ya, dengannya. Mungkin ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan bisa ditulis atau pakai mic. Ada? Ini juga ada mic ini. Ada sih? Apakah sudah dikatakan i'tikaf setelah salat witir di masjid, baca Al-Quran lalu pulang ke rumah, tidak bermalam di masjid? Ya, sebelum kita masuk masjid, kita memang niatnya i'tikaf. Lalu ketika kita salat, ya, kita mengaji di dalam, kita niatnya i'tikaf sampai kemudian kita pulang. Kalau sudah pulang itu sudah selesai. Ya. Yang terpenting itu kita niat i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di sesaat di masjid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu ya dikatakan oleh sebagian ulama itu sudah tergolong sebagai orang yang beriktikaf. Ya. Orang tua yang sudah meninggal, ibu, apakah boleh anaknya yang bayarkan apa ini fidyahnya ya?
Dan bayar fidyah itu harus berupa makanan atau uang, dan apakah ada batas waktunya? Ya. Iya. Kalau fidyahnya, maka kita yang membayarkannya, ya. Seharusnya dari hartanya. Jadi kalau ada utang fidyahnya, maka dari hartanya itu memang hal yang harus dituntaskan sebelum harta warisan itu terbagi kalau ada. Kalau tidak, maka kita anaknya sebagai birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kita bayarkan. Dan itu tidak ada waktunya. Ketika kita sudah tahu bahwa ada kewajiban orang tua saya yang tidak terpenuhi, maka kita harus atau disegerakan untuk membayarnya. Ya, disegerakan untuk membayarnya. Dan itu bisa berupa makanan. Uang tidak. Uang tidak. Ya. Kecuali tempat-tempat atau lembaga yang dipercaya yang kita menyerahkan dalam bentuk uang dan dia mengupayakan dan dia membaginya dalam bentuk makanan. Kan ada seperti itu. Supaya lebih mudah, ada memang lembaga-lembaga dia terima dalam bentuk uang, ya, nilai satu porsi makanan itu lalu kita serahkan, misalnya 20.000 atau 25.000 satu porsi, misalnya satu bulan berapa, ya 750.000 kita serahkan, dan dia mengolahnya dalam bentuk makanan dan membagikan kepada orang yang berhak. Ya, bisa seperti itu. Atau kita yang langsung membeli bahan makanan lalu kita berikan kepada orang miskinnya. Tidak mesti 30 orang, ya. Bisa satu orang untuk 30 hari. Ya, seperti itu. Karena selama dia orang miskin, ya. Karena orang miskin misalnya sama saja kalau hari ini kita kasih, besok kita kasih lagi, ya, sama. Kemudian kalau kita istinsyak, air masuk di tenggorokan, apakah itu membatalkan puasa? Jika tidak disengaja maka tidak. Ya, istinsyak ini tidak ditinggalkan. Ya, istinsyak ini tidak ditinggalkan. Cuma tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana kalau kita istinsyak di waktu-waktu yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balik fil istinsyak, maksimalkan istinsyak. Istinsyak ini menghisap air ke hidung. Ya, kemudian mengeluarkannya. Illa antakuna shaiman, kecuali puasa jangan terlalu mengisap. Tapi seandainya pun masuk tanpa unsur kesengajaan, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Ya, rufi al-kalam an salas, diangkat pena dari 3 orang, yaitu orang yang tidak sengaja, ya. Orang yang tidak sengaja. Tetap kumur-kumur itu tetap kita laksanakan ketika puasa. Jadi jangan sampai kemudian kita puasa tidak kumur-kumur, ya, tapi kita melaksanakannya. Apalagi sebagian ulama mengatakan itu adalah wajib, ya, sebagian ulama mengatakan tidak, itu sunnah. Ada lagi? Termasuk orang tua yang tidak bisa lagi berpuasa, maka itu dibayarkan fidyah. Ya, misalnya orang tua yang sudah tua renta, atau misalnya ada orang tua yang sudah stroke tidak lagi bisa puasa, maka dia dibayarkan fidyah. Bisa tadi itu setiap hari kita keluarkan satu, memberi makan orang miskin, atau dikumpul sampai 30 hari atau 1 bulan. Ya. Termasuk dalam hal ini orang yang kemudian sakit tidak ada harapan sembuh. Ya, maksudnya susah untuk sembuh ini. Maka kemudian ya, dia difidyahkan. Dia difidyahkan, memberi makan 1 hari, ya, 1 orang miskin, ya. Termasuk yang boleh tidak berpuasa itu orang sehat yang kira-kira kalau dia berpuasa dia sakit. Maka ini dihukumi seperti orang yang sakit. Ya, apalagi kalau melalui konsultasi dokter bahwa ini orang sehat, tapi kalau dia puasa maka penyakitnya akan kambuh. Maka orang ini boleh untuk tidak berpuasa.
Termasuk yang tidak kita bahas tadi adalah orang yang safar bepergian. Orang yang mau bepergian ini maka dia tidak tidak boleh baginya tidak berpuasa. Jadi ada orang sakit, ada orang safar. Ya, baik. Kita lupa jelaskan. Orang sakit dan orang safar ini ada 3 jenis. Misalnya, ada orang sakit, sakitnya ini tidak kemudian menyebabkan dia semakin parah, ya, dan bisa dia melaksanakan puasa. Maka orang yang seperti ini wajib hukumnya dia puasa. Apalagi penyakitnya tidak ada kaitannya dengan puasa. Ya. Maka itu sakit tapi tetap wajib dia berpuasa. Saya ditanya, kenapa tidak puasa? Sakit. Sakit apa? Misalnya panu ya, atau bisul. Tidak ada hubungannya dengan puasa, maka tetap dia wajib berpuasa. Sama dengan orang safar. Ya, orang safar perjalanannya tidak ada yang menghalangi, ya, maka ya dalam hal ini sebaiknya dia tidak berpuasa. Ya, sebaiknya dia tidak berpuasa. Walaupun ulama lain mengatakan tidak, ini keringanan dari Allah, harus dia ambil. Maka sebagian ulama mengatakan dia batalkan puasanya kalau melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua, ada orang sakit yang sakitnya ini ya membuat dia sulit untuk melaksanakan puasa, tapi dia bisa lakukan. Maka orang yang seperti ini makruh hukumnya puasa. Makruh hukumnya puasa. Ya, jangan dipaksa. Kemudian yang ketiga, ada orang puasa dan puasanya ini semakin membuat penyakitnya parah. Orang yang seperti ini haram baginya puasa. Jadi tidak boleh baginya untuk melaksanakan puasa. Dan orang yang mau melakukan safar, misalnya besok Ramadan ya, mau ke Makassar misalnya, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dari pagi. Walaupun dia belum safar, nanti dia mau berangkat misalnya jam-jam 10. Maka dia sudah dihukumi seperti orang yang melakukan perjalanan. Ya. Karena dia mempersiapkan untuk melakukan safar. Saya ada pertanyaan? Bagaimana caranya mengganti puasa yang sudah lama dan tidak ditahu jumlahnya? Misalnya waktu masih sekolah belum tahu hukumnya. Ya. Mudah ya. Bagaimana caranya? Kita hitung kira-kira kapan kita mulai haid. Kapan? Misalnya umur berapa? Dan umur berapa kira-kira kita sudah mengetahui wajibnya puasa baru kita menjalankan puasa secara rutin. Ya, misalnya ya ada sekitar berapa puluh 10 tahun kita tidak puasa, ya berarti berapa bulan itu? 30 bulan. Ya. Tapi tidak kayaknya, tidak sampai seperti itu ya. Orang menjalankan meninggalkan puasa. Tapi kira-kira seperti itu mudahnya. Tidak ada pemutihan dalam hal ini. Ya, tidak sama pajak. Kalau biasanya kalau lama tidak dibayar ada pemutihan, tidak. Ini tetap berlaku fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari-hari yang lain. Dan ini tidak ada kewajiban yang lain kecuali puasa saja. Jadi walaupun puasa Ramadan itu sudah masuk kepada Ramadan berikutnya kita belum selesaikan, itu tidak ada kewajiban yang lain kecuali mengganti berupa puasa saja. Ya, itu adalah kewajiban yang tertunda. Sebagian ulama mengatakan tidak, kalau sudah masuk di Ramadan berikutnya itu sudah wajib memberi makan plus puasa juga. Tidak ada dalil yang sahih dalam hal tersebut. Jadi kita memperkirakan kira-kira berapa tahun kita tidak puasa, ya, dan kita melihat umur kita mulai haid. Kalau tidak, kita perkirakan umur anak-anak mulai haid umur berapa misalnya.
Kita punya anak atau keluarga, umur berapa dia sudah mulai haid. Nah, kita mulai start dari situ. Lalu kemudian umur berapa kita mulai rutin. Nah, itu kayaknya bisa kita perkirakan. Nah, sudah dari umur kita mulai haid dan sampai kita sadar kewajiban puasa itu dihitung, diperkirakan. Lalu gantilah secara perlahan-lahan. Dengan mengikuti orang-orang yang puasa Senin Kamis, kita niatnya wajib. Ya, orang puasa misalnya Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan, kita niatnya wajib. Ya, seperti itu. Ya, sehingga sedikit demi sedikit terbayarkan, terlunaskan. Ya, kalau nanti kemudian kita meninggal dunia belum lunas atau selesai, yang penting Allah tahu bahwa kita ada niat untuk menggantinya, dan tidak wajib ya secara berurut, ya tidak wajib. Begitu pula tidak wajib diganti segera. Nah, itu puasa qada itu tidak wajib segera diganti. Aisyah radhiyallahu anha itu biasa mengganti qadanya itu di bulan-bulan Sya'ban. Jadi sudah menjelang Ramadan. Sudah 1 tahun. Nanti ya, karena kalau misalnya Sya'ban, Nabi kan banyak berpuasa kalau bulan Sya'ban. Bahkan ya orang mengatakan kalau dilihat kayaknya mempuasakan semuanya, tapi beberapa hari saja yang tidak dipuasakan. Jadi tidak wajib berurut, tidak wajib disegerakan, ya. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai ajal menjemput, ya. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Ya. Kemudian ya ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana ciri-ciri ya Lailatul Qadar? Ya. Bagaimana ciri-cirinya Lailatul Qadar? Ini disebutkan ya, di dalam beberapa hadis, ya. Di antaranya adalah ayakunal jawu munasiban warrihu ya sakinatan. Jadi kita rasakan cuaca begitu ya, stabil, ya, tenang, ya, tidak panas, tidak gerah. Itu yang disebutkan. Kata Nabi SAW, Lailatul Qadri Lailatun Samhah. Jadi malam perasaan damai, ya. La harra wala baridah, tidak panas, tidak dingin, ya. Kemudian tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatan hamra. Lalu kemudian di pagi hari itu cerah, ya. Lalu kemudian at-tuma'nina was-sakinah. Ada perasaan tenang di malam tersebut, di mana seseorang merasakan ketenangan hati dan kelapangan dada dan merasakan nikmatnya beribadah di malam tersebut. Ya, terkadang sebagian sahabat memang diperlihatkan di dalam mimpinya. Ya, diperlihatkan di malam mimpinya. Dan ya itu beberapa tanda yang disebutkan di dalam hadis, ya, atau sebagian dilihat oleh para sahabat. Nah, itu tanda. Makanya kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana hukumnya kalau misalnya kita masih punya utang puasa sedangkan bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi? Sedangkan utang puasa kita lebih banyak dari waktu Ramadan akan datang, ya. Tunggu lagi Syawal berikutnya. Banyak-banyak beristighfar. Ya, tidak berdosa tapi banyak-banyak beristighfar karena menunda kewajiban. Selama ya kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita laksanakan nanti di bulan Syawal, ya.
Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Jadi tidak ada kewajiban yang lain kecuali puasa, kecuali berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Maka gantilah di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ada pertanyaan lain? Kemudian terkait dengan membaca Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap Ramadan itu dimurajaahkan Al-Qurannya sekali, kecuali menjelang wafatnya itu 2 kali. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan fokus kita itu hanya membaca Al-Quran saja sampai tamat puluhan kali. Ya. Bukan tidak baik, tapi alangkah baiknya kalau kita memahami membaca terjemahannya. Ya, seperti itu. Karena yang terbaik menamatkan Al-Quran itu dalam 40 hari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya bisa. Kata Nabi SAW, 30 hari kamu selesaikan. Ya Rasulullah, saya masih bisa. 20 hari selesaikan. Ya Rasulullah, saya masih bisa. 10 hari kamu selesaikan. Ya Rasulullah, saya masih bisa. Kata Nabi, 7 hari tidak boleh kurang daripada itu. Kenapa dimakruhkan menamatkan Al-Quran kurang dari 7 hari? Karena pasti bacaannya adalah bacaan yang tidak disertai dengan tadabbur. Dia tidak tahu apa maknanya itu ayat. Tidak berfungsi sebagai hidayah ketika membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk. Maka yang terbaik membaca Al-Quran itu, Nabi 2 kali saja tamat sebulan. Membaca Al-Quran, kita baca artinya. Jadi Al-Quran ini itu adalah panduan kita untuk setahun. Maka setahun ketika datang Ramadan kita evaluasi lagi semua sub-sub pembahasannya. Dan alhamdulillah di mushaf itu, di Al-Quran kita, terutama yang terjemahan, itu selalu ada judul-judulnya itu. Ya, minimal itu kita tahu temanya. Oh, ada tema begini-begini. Ya. 1 juz 1 hari itu sudah sangat baik. Kalau kita membaca Al-Quran itu 1 juz misalnya 1 jam atau 1 jam setengah atau 2 jam dengan bacaan yang lambat, maka lebihnya itu kita gunakan untuk membaca terjemahannya. Dan Al-Quran ini adalah kitab terbaik, lebih baik dari semua kitab, lebih baik dari semua bacaan. Maka alangkah ruginya kalau kita membaca tidak memahami. Itu tadi, perhatikan, sahabat Rasulullah saja cuma 2 kali tamat Al-Qurannya. Berarti yang terpenting bagi kita ini setelah membaca adalah bagaimana kita memaknai atau memahami apa yang kita baca. Ada lagi? Kalau tidak ada maka kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bekal bagi kita menjalani ibadah ya Ramadan. Dan hati-hati ya, Ramadan itu bisa saja sah, tapi jangan sampai pahalanya tidak ada kita terima di akhir. Ya, perhatikan bagaimana kita itu menjaga puasa kita bisa sah dari subuh sampai maghrib. Kita jaga betul. Tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa. Tapi sedikit dari kita menjaga pahalanya. Padahal kita melakukan itu untuk pahala kan? Selain dari menjalankan perintah Allah, kita mau mendapatkan pahala di sisi Allah. Jangan sampai kita termasuk hanya orang yang menahan haus dan lapar, tapi kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terpenting juga adalah menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan amal, terutama adalah kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya, maka ini akan menjadikan semua amal ibadah kita itu hangus, habis, tidak ada yang tersisa ketika kita melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ya selainnya. Baik, mudah-mudahan Allah menyampaikan kepada kita Ramadan dan kita ya bisa melaksanakan ibadah di dalamnya dengan penuh kekhusyuan, keimanan,
mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mempuasakan dengan keimanan mengharap pahala, ya, maka diampuni dosa. Menjalankan salat di malam harinya karena keimanan dan mengharap pahala, maka juga itu akan menjadi penggugur dosa. Di malam Lailatul Qadar kita melaksanakan salat, itu juga akan menggugurkan dosa. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini hadir sebagai kesempatan bagi kita, terutama setelah waktu-waktu yang kita habiskan ini habis, ya, betul-betul amal ibadah kita membicarakan orang di musim pemilu ini, banyak amalan atau pahala yang terhambur jatuh habis. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian mengisi tabungan amal kita untuk kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah, petunjuk dan kemudahan di dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga kita termasuk orang-orang la'allakum tattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.